Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak Gilang Ramadan dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas mengenai penggunaan bilangan bulat negatif, sekarang kita masuk yang kedua, penulisan bilangan bulat. Penulisan bilangan bulat, ya anak-anak. Oke, sebelum kita jauh memasuki pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, di sini Bapak sudah tuliskan ya materinya, penulisan bilangan bulat. Di sini Bapak sudah juga gambar sebuah garis bilangan. Namanya ini garis bilangan bulat. Di sini kemarin sudah Bapak jelaskan ada 3 ciri bilangan bulat, ada 0, ada bilangan bulat negatif. Di sini bilangan bulat ke kiri ya anak ya. Bilangan bulat negatif. Dan satu lagi bilangan bulat positif. Oke, dan anak, itu dia bilangan bulat positif, 0 bilangan bulat negatif. Artinya kalau dia ke arahnya ke kanan, itu namanya bilangan bulat positif. Ini ke kanan anak ya, ke kanan. Namanya bilangan bulat positif. Kalau dia larinya ke kiri, namanya bilangan bulat negatif. Dan anak, angkanya sekarang angkanya ya, angkanya di sebelah kanan itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Sebelah kiri, di sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kok sama Pak? Tidak sama anak ya, karena yang bilangan bulat positif tetap. Namun kalau ketika bilangan bulat negatif, kita harus tambahkan tanda negatif. Negatif, 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 negatif. Di depan angkanya harus ada tanda negatif anak-anak ya. Itulah cara penulisannya anak ya. Ini penulisan bilangan positif, ini penulisan bilangan negatif anak-anak ya. Jadi kesimpulannya ini anak-anak, ada 2. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Contoh misalnya 1, 2, 3 kan ke kanan. 1 sudah 1, 2 ke kanan lagi, 3 ke kanan lagi, 4 kan angkanya semakin besar. Itu contoh kalau dia angkanya bilangannya bulat positif. Namun kalau dia bilangannya bulat negatif, dia semakin ke kiri angkanya. Misalnya dari sini, misalnya dimulai dari negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, angkanya semakin mengecil. Dari negatif 1 mengecil lagi ke kiri negatif 2. Pak, ini kurang paham Pak. Oke, kita lari ke angka bilangan bulat positif. Misalnya 3. Kalau ke kiri dia semakin ke kiri, dia semakin kecil. Jadi kita umpamanya di angka 3, kita berada di angka 3. Artinya kalau ke kiri dia angka 2, ke kiri lagi angka 1. Benar kan anak-anak di rumah bahwa angkanya semakin ke kiri semakin kecil. Dari 3 berubah jadi 2, berubah jadi 1. Kan itu ke kiri angkanya semakin mengecil. Begitu juga yang sebelah sini anak. Jadi negatif 2 dan negatif 1 dengan negatif 2 lebih besar negatif 1. Negatif 2 lebih kecil. Negatif 1 dengan negatif 100 anak-anak, lebih besar negatif 1 karena negatif 100 adanya paling kiri, jauh dari angka negatif 1. Maka dia benar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, Bapak kira paham anak-anak ya? Untuk materi 2. Materi yang ketiga anak-anak, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, ini ada tanda untuk membandingkan anak-anak ya. Yang pertama itu lebih kecil,
yang kedua itu lebih besar, yang selanjutnya sama dengan. Ini tanda untuk membandingkan anak-anak ya. Oke, di sini Bapak buat salin garis bilangan di sebelah. Bapak salin lagi 1, min 2, min 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, membandingkan, misalnya kalau di buku anak-anaknya dilihat di bukunya di halaman 6, di situ ada angka negatif 5 dan 3. Contoh anak-anaknya, negatif 5 dengan 3. Gimana itu? Negatif 5 dan 3. Kita lihat dulu negatif 5-nya mana? Oh, ini negatif 5. Ini anak-anak negatif 5. 3, ini 3. Kita lihat negatif 5 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 3. Kalau ke kiri negatif 5 keberadaannya di mana? Di sebelah kiri. 3 keberadaannya di mana? Belakang kanan. Artinya kalau dia di kiri dengan di kanan artinya lebih kecil. Ini kecil, ini besar. Artinya lebih kecil dari 3. Negatif 5 lebih kecil dari 3. Pak, satu lagi Pak contohnya. Oke. Misalnya di sini 1 dengan negatif 4. Nah, kita lihat angka 1 mana? Terus dulu. Angka 1 mana? Oh, ini 1. Negatif 4 mana? Oh, ini negatif 4. 1 ini berada di sebelah kanan. Negatif 4 berada di sebelah kiri. Artinya kalau dia di sebelah kanan dia besar. Kalau ada di kanan dia besar. Kalau dia ada di kiri artinya kecil. Artinya 1 lebih besar dari negatif 4, lebih besar. Tandanya kayak gini. Satu lagi. Misalnya 9 dengan 9. Sama Pak. Nah, tandanya sama dengan kayak gitu anak-anak. Jadi dia berada di mana? Kalau dia berada di kiri artinya dia lebih kecil. Angka yang pertama kita lihat boleh. Angka pertama lebih beradanya di mana? Di sebelah kanan apa sebelah kiri? Dari angka di sampingnya. Kalau dia berada di sebelah kanan artinya tandanya lebih besar. Kalau angkanya kayak gini kan 5 di sebelah kiri tempatnya, maka dia lebih kecil karena kiri dia kecil, lebih kecil digunakan. Ya anak-anak, ini untuk membandingkan. Sekarang mengurutkan. Oke, mengurutkan ini misalnya di situ ada di contoh soal urutkan bilangan berikut. Kita mengurutkannya dari terkecil sampai terbesar ya. Negatif 4, terus 0, 5, negatif 3, 0, 5, negatif 3. Selanjutnya 2. Yang pertama dari terbesar, dari terbesar. Yang kedua dari terkecil, kalau dari yang terbesar artinya dari yang paling kanan. Hapus. Kita lihat negatif 4, kita lingkari negatif 4. Terus berapa lagi? 0. 4 kita lingkari, 0 kita lingkari, selanjutnya lagi 5 kita lingkari, negatif 3. Mana? Ini negatif 3 kita lingkari, terus 2. Yang pertama dari yang terbesar, artinya dari kanan. Kalau besar itu kanan. Kanan mana? Ini kanan. Artinya dari sini kita terus sampai paling kiri. 5, sudah 5, 2, sudah 2, 0, sudah 0, negatif 3, sudah negatif 3, negatif 4. Selesai untuk dari yang
besar. Dari yang terkecil artinya dari kiri. Terkecil, kecil, kiri. Negatif 4. Negatif 4. Setelah negatif 4, negatif 3. Sudah negatif 3, 0. Sudah 0, 2. Sudah 2, 5. Selesai. Itu anak-anak ya. Bapak harap anak-anak di rumah paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum, kita akan adakan evaluasi anak-anak ya. Silakan anak-anak di rumah kerjakan halaman 7, latihan 2, halaman 7, nomor 4, A, B, C, D, E. Dan nomor 7, A, B, C, D, E juga. Jadi tugasnya ada 2 nomor ya, ada 10. Bagian 4 dan 7. 4 A, B, C, D, E, 7 A, B, C, D, E. Oke anak-anak? Baiklah, Bapak harap sudah paham. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.